Kalau itu keputusanmu, ayah tidak. Keputusan seperti itu tidak bisa sembarangan. Tidak terlalu cepat. Adik. Semua ini terjadi. Saya benar. Menjaga kesatuan keluarga kita. Langit malam terasa dingin, hati ini seperti hampa angin. Aku mencari, aku menunggu, namun sunyi ini tak mau berlalu. Bila lelah tak lagi terhapus, bila aku hampir runtuh, Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan, sebentar saja. Suasana pagi di rumah sebuah keluarga yang damai dan sangat bahagia. Ayah merapikan berkas kantor, ibu menyiapkan teh, si sulung sedang siap berangkat kerja, dan si bungsu tampak gelisah karena ingin berbicara sesuatu. Saya ingin meminta bagian warisan saya. Saya ingin hidup mandiri dan memulak usaha sendiri. Si bungsu berbicara tegas, meminta warisan untuk dipakai membuka usaha sendiri. Ayah begitu kaget, ibu cemas. Si sulung pun menunjukkan sikap tidak setuju. Kamu yakin, Nak? Tidak terlalu cepat? Dalam sebuah nilai budaya, bahwa meminta harta kepada orang tua yang masih hidup tentu adalah hal yang tabu dan juga menyakitkan bagi sang ayah. Hal ini sama saja tidak menghormati orang tua. Namun dengan rasa berat dan sedih, sang ayah terpaksa harus menyerahkan harta warisan bagi anaknya yang bungsu. Bungsu pamit dan pergi dengan mobil hitam. Ibu menangis, ayah menahan sedih. Terima kasih, ayah. Saya pasti sukses. Hati-hati, Nak. Setelah keluar dari rumah dan meninggalkan ayah, ibu dan saudaranya, semua terasa baru. Warna-warni pasar, suara tawa, musik, wanita-wanita cantik yang menggoda, dan teman-teman yang bermunculan entah dari mana. Dengan uang di tangannya, ia menjadi pusat perhatian. Ia tak menolak satupun ajakan pesta, tak menapik anggur, bahkan tak peduli pada waktu. Ia merasa hidup, merasa menang. Tapi ia tak sadar bahwa kebebasan tanpa batas adalah curang tanpa dasar. Ia melupakan nilai-nilai rumah. Ia menutup suara hati nuraninya. Ia berpikir ia menemukan hidup, padahal ia sedang menguburnya. Saya yang akan traktir kita. Hari-hari berlalu dalam kabut pesta dan pelukan palsu. Wanita datang dan pergi. Uang mengalir seperti air. Teman-temannya tertawa selama kantongnya terisi, dan untuk sementara ia merasa benar. Tapi dosa, seperti racun manis, selalu punya akhir yang pahit. Suatu malam, ia duduk di dalam kamar.
Musik masih terdengar di kejauhan, tapi uang sudah habis, dan kini ia sangat lapar di tengah kesunyiannya. Dan yang lebih sunyi dari malam itu adalah hatinya sendiri. Sementara itu, ia kehilangan harapan dalam hidupnya. Usahanya bangkrut, teman-temannya menghilang, wanita-wanita yang dulu memujanya kini menertawakan kehancurannya. Bungsu terlihat kacau dan putus asa. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Saya benar-benar jatuh. Ia mulai mengetuk pintu satu persatu meminta pekerjaan. Tak ada yang mau menerimanya kecuali satu orang yang menyuruhnya menjaga babi. Menjaga babi adalah pekerjaan yang sangat terpaksa ia lakukan. Tapi ia tak punya pilihan. Dan di sanalah ia berada, di lumpur di antara binatang yang kotor, lapar, sendirian, dan terbuang. Hari demi hari, ia hidup bersama binatang. Ia mencium bau busuk mereka, mendengar dengusan lapar mereka, dan bahkan mulai iri pada makanan mereka. Ia yang dulu punya baju bersih dan sepati kulit, kini hanya seonggok daging manusia penuh lumpur. Di titik paling rendah, suara kecil muncul di hatinya. Berapa banyak orang upahan ayahku yang makan berlimpah, dan aku di sini mati kelaparan. Air matanya jatuh pertama kalinya bukan karena malu, tapi karena sadar. Ia sadar bukan hanya sekedar hilang dari rumah, tapi juga hilang dari dirinya sendiri. Di rumahku ayah punya banyak makanan dan bisa memberikan makanan kepada orang. Aku di sini mati kelaparan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Dalam lumpur itu, kerinduan mulai tumbuh. Bukan sekedar pada makanan atau tempat tidur, tapi pada kasih yang pernah ia tolak. Ia mulai ingat pelukan ayahnya. Ia ingat senyum ibunya. Ia ingat suara kakaknya yang dulu selalu mengingatkannya, dan hatinya merintih. Ia merasa tak layak disebut anak lagi, pikirnya. Tapi mungkin, hanya mungkin, ayahnya bersedia menerimanya sebagai pekerja. Itu cukup asal bisa pulang. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak ayah. Pagi itu, dengan tubuh lelah dan hati yang remuk, ia bangkit. Kakinya gemetar, jiwanya dipenuhi malu, tapi ia melangkah. Itu pertobatan, bukan hanya merasa bersalah, tapi memilih untuk pulang. Ia berjalan hari demi hari, menempuh jarak panjang. Tidak dengan keangkuhan seperti waktu pergi, tapi dengan kepala tertunduk dan hati penuh pengakuan. Ia menghafalkan kalimat, "Ayah, aku telah berdosa terhadap syurga dan terhadap ayah." Sementara di rumah yang sama, sang ayah belum pernah berhenti menunggu. Setiap pagi, ia berdiri di ambang pintu. Setiap malam, ia menatap ke langit. Ia tidak menyuruh orang mencarinya. Ia tidak memaksa si anak kembali. Tapi ia tetap mengharapkan. Karena kasih selalu percaya. Kasih selalu berharap. Kasih tidak pernah gagal. Hari itu, ketika matahari baru naik, sang ayah melihat sesuatu, sebuah sosok kecil di kejauhan. Langkahnya tertatih, pakaiannya compang-camping, wajahnya kotor. Tapi hati sang ayah mengenalnya. Itu anaknya. Dan tanpa menunggu, tanpa berpikir, tanpa menimbang harga dirinya sebagai ayah, ia berlari. Seorang pria tua berlari. Tapi cinta tak peduli norma. Ia berlari menuju anaknya. Si anak langsung memeluk ayahnya.
ia mulai mengucap kata-kata yang telah ia hafalkan. Ayah, ayah, maafkan saya. Saya berdosa terhadap ayah. Namun, sebelum ia selesai, tangan sang ayah memeluknya erat. Air mata membasahi rambut kotor itu. Tak ada interogasi, tak ada amarah, hanya sukacita. Peluk aku Tuhan, Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah, biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan, sebentar saja. Anakku ini hilang dan sekarang kembali. Kita rayakan. Syukur nak, akhirnya kamu pulang. Ayah yang begitu bersuka cita karena anaknya si bungsu yang selama ini ia selalu rindukan akhirnya pulang dan kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Dan dengan penuh semangat, ibu memeluk anak bungsu dengan bahagia. Dan ayah memerintahkan kepada pegawainya untuk memberikan baju yang baru dan yang terbaik bagi si bungsu serta memerintahkan untuk segera mempersiapkan pesta penyambutan si bungsu dengan meriah. Sulung merasa selama ini telah bekerja keras untuk berusaha menjaga keluarga dengan baik dan tidak sekalipun membuat kecewa dan menyakiti hati kedua orang tuanya, namun tidak sekalipun mereka membuat pesta yang meriah untuknya. Dan si sulung merasa tidak dihargai. Hatinya terbakar. Ia marah. Dan untuk pertama kalinya, ia juga menjadi hilang dan ia menolak ikut pesta dan keluar dari pesta tersebut. Namun sang ayah menyadarkan si sulung bahwa selama ini si sulung beranggapan bahwa apa yang menjadi kepunyaan ayahnya adalah kepunyaan ayahnya dan bukan kepunyaannya. Sehingga si sulung meminta maaf kepada sang ayah dan kepada si bungsu. Ayah tidak pernah merayakan apapun untuk saya, padahal saya selalu ada di rumah. Anakku, semua yang ayah punya adalah milikmu. Setelah si sulung berdamai dengan ayahnya dan si bungsu telah mendapatkan tempatnya kembali di mana ia tinggal bersama kedua orang tuanya dan saudaranya yang penuh kasih. Pada akhirnya, mereka dapat hidup rukun seperti sedia kalanya. Mereka memulainya kembali dengan lembaran yang baru. Yang terpenting, keluarga kita utuh kembali. Kita mulai lembar baru bersama-sama. Mari kita menjaga kesatuan keluarga kita. Kasih Tuhan tidak berhenti di pengampunan. Ia mengembalikan identitas kita sebagai anaknya. Kadang kita begitu sibuk melayani Tuhan sampai lupa bersukacita ketika orang berdosa bertobat. Kita lupa, kasih tidak diukur dari lama pelayanan, tapi dari hati yang terbuka. Anak sulung mencari keadilan. Ayahnya menawarkan kasih. Dan kasih selalu tampak tidak adil bagi orang yang menghitung pahala. Tapi kasih Tuhan tidak menghitung jasa. Ia memberi karena dia mengasihi. Ayahnya telah mengampuni, tapi akankah ia mengampuni dirinya sendiri? Kadang yang paling sulit bukan diampuni, tapi melepaskan pengampunan. Kepada orang yang bersalah kepada kita, kita tahu bahwa mengucapkannya sangatlah mudah dan gampang. Namun, apakah kita mampu melakukannya?